Oke, jadi baru aja selesai, baru full time pertandingan final FA Cup. Jujur gini, gua agak sedikit campur aduk perasaannya saat ini. Gue seneng. Sebagai fans Arsenal, gue seneng banget. Trofi perdana buat Mikel Arteta. Musim depan kita bisa main di Europa League tentunya. Dan apa ya, memastikan bahwa ya Arsenal memang di FA Cup lumayan sih. Maksudnya beberapa tahun terakhir sejak eranya Wenger juga itu berapa kali menang gitu. Sebagai fans Arsenal, gue seneng. Tapi sebagai apa ya, sebagai fans sepak bola secara netral, I feel sorry for Chelsea gitu loh. Gue sempat nge-tweet soal ini. Maksudnya kayak ya kita nggak usah pungkiri, kalian tahu apa yang terjadi dan menurut gue itu fucked up sekali. Nggak cuma sekali masalahnya. Ada beberapa keputusan wasit yang menurut gue, aduh, fucked up. Salah gitu loh. Maksudnya kayak bener-bener, dan gue nggak tahu ya. Khususnya yang kartu kuning keduanya Mateo Kovacic, menurut gue itu tidak pantas sekali dikasih kartu kuning kedua yang akhirnya membuat dia jadi send off. Udah jelas merugikan buat Chelsea. Tapi yang gue pertanyakan tuh, gue nggak gitu tahu peraturan VAR. Setahu gue ada peraturan VAR di mana ya mereka bisa ngecek dan akhirnya bisa menganulir kartu merah tersebut. Tapi jujur gue lupa apakah itu hanya khusus untuk straight red, kartu merah yang langsung dikasih kartu merah tanpa kartu kuning 2 kali, atau itu bisa juga berlaku untuk second yellow. Jujur gue nggak tahu peraturannya. Mungkin kalau misalnya ada yang tahu di komen, boleh dikasih tahu ke gue. Tapi sudah jelas ini merugikan sekali. Dan penaltinya Arsenal juga, well, kita bisa bilang itu abu-abu. Jadi kenapa gue tadi di awal bilang campur aduk, karena gue seneng sebagai fans Arsenal, gue seneng banget. Tapi sebagai fans sepak bola, gue merasa bahwa ya ini kemenangan yang apa, hampa. Meskipun kayak mungkin buat sebagian orang ya bodo amat lah, yang penting menang. Iya, gue tahu. Tapi ingat gini, gue ngomong ini buat fans Chelsea. Gue terutama dari pas Christian Pulisic nyetak, gue tahu Pulisic itu pemain yang luar biasa sekali. Gue bener-bener demen banget ngeliat dia main sebelum pertandingan ini. Dia nyetak gol tadi di awal-awal banget kan pertandingan, dan itu terasa untuk Chelsea semuanya kayak bener-bener berjalan seolah ke arah mereka. Tapi momen-momennya mulai dari Aspi cedera, terus Pulisic, gue ngeliat banget replaynya. Pulisic itu udah, dia tuh lari kan sendirian, dan ini memang nggak ada tackle dari pemain Arsenal, nggak ada gangguan juga. Dia lari ngelewatin beberapa pemain Arsenal, udah jelas lewat, dia kecepatan luar biasa sekali, dribble bagus banget. Dia gue nggak tahu, belum ngeliat berita juga, belum ngeliat Twitter juga gue. Mungkin kram, mungkin masalah otot atau apapun itu. Intinya dia bahkan di replay saat dia masih lari, dia masih lagi dribble bola, dia udah meringis kesakitan, mukanya itu udah teriak sakit. Dia nggak berhenti lari, nggak langsung tiba-tiba jatuhin diri, dia bahkan sempat nendang off target melebar. Tapi itu menurut gue gila. Gue bener-bener pas ngeliat tuh gue merinding, mbak. Maksudnya kayak dia tuh se-passionate itu, dan bahkan pas dia udah lagi jatuh pun dia sempet gebuk-gebuk lantai karena dia tahu mungkin itu cedera yang parah dan dia nggak bakal bisa lanjut. Dia harus tarik keluar. Dan ya, Pulisic itu pemain yang sangat berbahaya buat Chelsea, dari kubu Chelsea maksudnya, dan tentunya buat Arsenal, dan sangat merubah jalannya pertandingan. Tapi intinya gue bener-bener ngerasa bahwa ini kemenangan yang oke, gue seneng, tapi ada juga sisi dimana kayak, aduh gila sih, kenapa mesti begini gitu loh. Kayak kenapa nggak, gue lebih pengen kita yaudah menang dengan kayak yaudah permainan aja, game plan, mungkin strategi Arteta. Memang dalam sepak bola itu semua pada akhirnya tidak ada artinya ketika skor sudah mengatakan sebaliknya. Gue ngerti itu, tapi gue benar-benar respect sama fans Chelsea. Gue benar-benar respect sama mereka. Ya pas banget Christian Pulisic di layar gue. Gue berharap semoga cederanya nggak parah Pulisic ya. Tapi gini, gue mau ngomong buat fans Chelsea, kalian udah dapet UCL, dan secara urgensi memang Arsenal yang tanda kutip kalau boleh bilang lebih butuh trofi ini. Bukan cuma trofinya, tapi butuh kualifikasi ke Europa League musim depan. Karena tuh kalian tahu sendiri Arsenal finish di posisi berapa di Premier League, jauh sekali dari zona Eropa. Intinya seperti itu. Dan gue juga masih sangat teringat kekalahan Arsenal dari Olympiakos di Europa League musim ini. Dan gue berharap musim depan sambil kita rebuild, sambil Arsenal rebuild, ya oke lah, kompetisi Europa League menurut gue gak ada masalah.
tingkat kesulitannya nggak setinggi Champions League. Jadi ini bagi gue, ngomong sebagai fans Arsenal, gue seneng banget. Dan gue bener-bener berharap, gue tau lah fans Chelsea akan susah menerima ini, tapi gini, ya ini baru gue ngomong. Ini gue nggak tahu kalian nggak kelihatan sih di kamera ya, karena kalau kelihatan juga bisa kena copyright pak, bisa di blok gila channel gue. Ini ada muka Timo Werner di layar gue sekarang, yang tentunya nonton pertandingannya. Dan menurut gue kalian akan fine banget musim depan. Gue tuh bener-bener tim Premier League yang jujur, yang gue excited banget ngeliat musim depan tuh Chelsea. Gue bener-bener excited banget. Apalagi rumor Kai Havertz juga kencang banget belakangan dan kemungkinan besar bakal deal. Belum lagi kiper Jan Oblak lah, mungkin Kepa, pokoknya banyak sekali. Mereka udah bisa datengin Hakim Ziyech, mereka udah deal juga dengan RB Leipzig buat Timo Werner. Jadi bahkan udah latihan juga kemarin kan. Jadi kayak menurut gue squad Chelsea musim depan sangat-sangat exciting. Bakat-bakat mudanya luar biasa dan akan mengerikan sekali sih. Bahkan gue sempet kayak kepikiran, meskipun harusnya mungkin gue gak ngomong ini, tapi gue sempet kepikiran mungkin aja Chelsea bisa jadi contender title Premier League musim depan dan melangkah jauh di UCL dengan kekuatan mereka, asalkan mereka bisa setelah ini. Oke, mereka udah datangin Timo Werner, Hakim Ziyech, itu bagus. Tapi menurut gue ada beberapa posisi back, kiper yang perlu mereka benahi. Dan kalau mereka bisa lakukan itu, Chelsea musim depan bakal sangat mengerikan. Jadi menurut gue ini kita ngomongin soal level berbeda. Chelsea udah level UCL kok. Dan gue sangat mengakui Arsenal levelnya mid-table Premier League, bisa masuk ke Europa League, keajaiban, syukur-syukur. Jadi ini dua tim yang berbeda. Dan ya udah, ini cuman sebuah, sebenarnya sih nggak cuman, tapi gini loh, gue tuh nggak mau terlalu yang kayak seneng banget, dalam hati gue seneng banget, tapi gue nggak mau yang terlalu kayak nunjukin kegembiraan tuh, karena gue tahu sebagai fans Chelsea sakit, hatinya pasti sakit, gue tahu banget. Dan gue tadi nggak tahu kenapa mengingat aja, meskipun kayak mungkin kayak case-nya beda sih sama waktu itu pas Arsenal tersingkir dari Europa League, dikalahkan sama Olympiakos. Tapi gue mengerti gitu loh, gue bisa mengerti bahwa nggak enak, rasanya tuh nggak enak, apalagi kalah dengan cara yang seperti ini, tanda kutip gitu kan. Jadi ya gue jujur nggak bisa ngomong banyak juga, karena kalau boleh curhat sedikit, gue ngantuk banget. Gue semalam cuma tidur 2 jam 3 jam. Tadi pun juga gue sebenarnya nontonnya nggak gitu fokus, karena gue sambil ngerjain beberapa hal, nyiapin video buat besok segala macem. Jadi gue nontonnya juga ya cuman kayak nonton ya di layar nonton, tapi kayak gue nggak terlalu yang fokus banget. Tapi gue ngeliat tentunya beberapa pelanggaran yang terjadi. Gue nggak ngerti, ini PR banget buat FA, karena wasit Premier League udah jadi sorotan sejak lama dan masih terus terjadi. Bahkan dengan VAR pun gue benar-benar berharap musim depan ada beberapa regulasi baru yang mengubah VAR sih, karena seperti nggak ada gunanya gitu loh ada VAR. Kayak kesalahan wasit itu kan harusnya intinya dibenarkan sama VAR. Itu tujuannya ada video assistant referee kan, untuk mengasis wasit. Jadi ketika dia melakukan kesalahan di lapangan yang itu manusiawi terjadi, bisa dibenerin istilahnya dengan VAR. Tapi kan yang kita lihat musim ini di Premier League khususnya, banyak banget kesalahan yang terjadi gitu. Jadi ya ini final Arsenal dapat trofi FA Cup. Congrats tentunya buat Arsenal. Dan seperti yang gue bilang, Chelsea menurut gue, kalian mungkin oke lah, boleh kecewa, boleh bersedih untuk beberapa waktu ini, tapi menurut gue, kalau gue jadi fans Chelsea, gue akan lebih ke excited banget buat musim depan. Dan tadi kan juga sebenarnya kan pertarungan antara dua manajer muda yang kayak lagi mau meraih trofi perdananya gitu kan. Dan Arteta kebetulan menang, tapi menurut gue Frank Lampard juga manajer yang sangat bagus buat Chelsea. Dan ini BTW sekalian lagi momen ngangkat trofinya Arsenal di layar gue. Dan ya udah sih, abis ini gue tuh yang kemarin gue bilang gue pengen bikin video tentang Arsenal, kayak oke, ngapain nih musim depan. Jadi kan sekarang udah wrap up musimnya, kita udah tahu Arsenal bakal dapet Europa League, dan mungkin bisa mulai gue bikin. Dan terakhir dari gue, sambil gue menyaksikan Arsenal mengangkat trofi, jujur, sekali lagi mungkin gue, ya ampun jatuh trofinya dong. Hey, tapi medem Aubameyang sih gila sih, emang pahlawan Arsenal banget sih pak. Jangan dijatuhin gitu dong. Oke, bentar ya, angkat trofi dulu, gue mau menikmati ini, oke. Meskipun gak seheboh itu nanti karena gak ada penonton sama sekali ya, tapi ya seneng sih, tetap seneng banget gue. Kayak ya musim yang bener-bener kayak
fucked up buat Arsenal, mungkin bisa dibilang salah satu musim terparah. Dan ya bisa sedikit mengobati lah trofi inilah. Tadi gue mau ngomong sesuatu kan ya. Ya gue jujur, gue tidak seharusnya ngomong ini karena gue belum bener-bener mikirin. Ini ngomongin soal FIFA 21 Career Mode. Gue belum bener-bener mikirin matang soal ini. Gue bener-bener masih meraba-raba. Gue masih belum yang kayak udah fix punya konsep gue mau ngapain di FIFA 21 Career Mode. Karena tentunya kan gue masih nunggu berita ntar kan di Agustus soal Career Mode fitur barunya apa aja. Kita udah tahu sedikit demi sedikit kemarin dari teaser pertama dirilis sama EA, tapi masih belum terlalu banyak gitu loh. Jadi gue bilang aja langsung, gue sangat tertarik untuk bikin FIFA 21 Chelsea Career Mode untuk menjadi series pertama. Tapi balik lagi, gue nggak janji, gue nggak bilang pasti akan terjadi, nggak, karena balik lagi gue belum tahu nih bakal kayak gimana konsepnya gitu ya. Jadi gue cuman ngelemparin aja untuk menunjukkan bahwa gue sangat respect sama Chelsea. Gue tahu mereka rival klub London, rivalnya Arsenal, tapi gue respect. Dan gue bener-bener ngelihat pergerakan transfer mereka, melihat kebijakan transfer mereka, melihat pemain muda yang sebenarnya udah ada di mereka, Tammy Abraham, Mason Mount, dan lain-lain. Gue tuh nggak tahu kenapa senang banget ngelihatnya. Dan banyak banget yang udah request, banyak banget yang bilang bahwa Bang, itu sesuai dengan filosofi lu. Menurut gue Frank Lampard juga luar biasa banget musim ini. Bisa ngebawa Chelsea setinggi itu finish di Premier League dengan keadaan squad yang kayak gitu, transfer ban dan lain-lain. Jadi kembali lagi, ini soal urgensi. Arsenal memang mungkin lebih butuh, meskipun itu tidak berpengaruh sama sekali. Bodoh amat mau dia lebih butuh. Kalau misalnya Chelsea main lebih bagus, Chelsea menang. Ya gue ngerti. Dan yang awal gue bilang juga, sekali lagi gue tekankan, sebagai fans Arsenal gue senang. Sebagai fans sepak bola secara netral, gue tidak senang dengan keputusan wasit. Oke, jadi itu aja dari gue untuk video kali ini. Buat fans Arsenal selamat, buat fans Chelsea jangan bersedih. Cobalah ngelihat ke depan, pandanglah ke musim depan, dan be excited untuk itu. Oke, jadi itu ya dari gue untuk video kali ini. Thanks for watching, don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys!